saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerjain apa Pak Ustaz? Laporan keuangan. Keuangan apaan? Orang banyak. Inilah kawan-kawan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi berada di sekretariat PUK, SPAMK, FSPMI, PTNG Indonesia. Yang hari ini kebetulan saya ketemu sama bendahara nih. Kebetulan bendahara ini juga pengurus DKM di Al Jihad, Masjid Al Jihad PTNG Indonesia. Dan ditemani beliau lagi mengurus masalah keuangan. Kalau bendahara itu masalah keuangan, bukan yang lain-lain. Kebetulan kita juga lagi nih minumnya water mineral. Ini produk dari Inko Bumi, salah satu pilar dari FSPMI. Makanya kalau orang FSPMI belum minum ini, dan kalau minum masih pakai produk lain, nah ini perlu dipertanyakan keanggotaannya, perlu dipertanyakan komitmennya tentang bagaimana berorganisasi. Selain itu, mari kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Ustadz Rojiki yang saat ini beliau menjadi bendahara di organisasi FSPMI PTNG Indonesia. Pak Ustadz, Siap. kabarnya baik apa enggak nih Pak Ustadz? Alhamdulillah. Jangan sekarang lagi puasa nih. Insyaallah. Insya Allah besok puasanya, hari ini hari Selasa. Pak Ustadz, saya pengen tanya nih tentang organisasi Serikat Pekerja. Tapi kalau menurut agama Islam bagaimana nih Pak Ustadz? Karena banyak yang beranggapan kerja itu adalah ibadah, tapi kadang-kadang ya udah nerima yang pantun. Nah ini loh, nerima yang pandu ini terkesannya kan pasrah, terkesan pasrah. Pasrahnya kenapa? Ya udah yang diterima itu rezeki dari Allah, kan gitu. Ini menurut kajian dari Bapak Ustadz gimana? Karena apa? Seolah-olah dalam tanda kutip ini organisasi hanya selalu menuntut, meminta mulu, meminta, nggak ada puas-puasnya kan gitu katanya. Monggo dijelaskan Pak Ustadz. Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekanku, terutama Bang J setengah ganteng ini yang aktifnya luar biasa. Mudah-mudahan beliau senantiasa berikan kesehatan. Amin. Sama keluarganya. Sebagaimana pertanyaan beliau tadi menanyakan tentang pandangan berkaitan dengan serikat pekerja dari sisi agama, terutama agama Islam. Jadi menurut pribadi saya dan tentunya sesuai dengan pengetahuan yang saya dapatkan, bahwa sungguhnya dalam serikat pekerja juga banyak sisi-sisi kebaikan yang terkandung di dalamnya, dari sisi agama dan sisi sosial kemasyarakatan. Walaupun mungkin ada sebagian kita yang berpandangan ya yang disampaikan tadi Bang Jai, ya serikat pekerja itu lebih banyak menuntut, meminta, ya. Tapi menurut saya tidak seperti itu. Karena dalam serikat pekerja yang pertama di situ kita diajarkan tentang ukhuwah, tentang kebersamaan, tentang kesolidan, ya. Dimana kita sering disampaikan kita harus satu komando dalam berorganisasi, dan tentunya ini adalah suatu hal yang diajarkan oleh agama kita juga, ya, bahwa ukhuwah itu harus kita bangun, ya.
baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathaniyah, ukhuwah Basoriyah, ya, ukhuwah sesama umat Islam, ukhuwah sesama warga negara, dan ukhuwah sesama umat pada umumnya. Dan ini adalah landasan organisasi kita. Itu adalah suatu landasan yang juga diajarkan oleh agama kita. Itu yang pertama, ya, itu jelas. Dan yang selanjutnya dalam organisasi kita juga banyak hal-hal yang diperjuangkan berkaitan dengan kemaslahatan hidup orang banyak. Dari sejarah yang terbesar mungkin kita bisa memperjuangkan BPJS, ya, itu kan kita tidak menutup mata itu adalah hasil perjuangan organisasi, ya, yang pada akhirnya hari ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yaitu juga salah satu perjuangan yang cukup luar biasa hasilnya. Dan banyak hal-hal juga, ya, yang dapat kita ambil dari sisi organisasi ini, di mana kita diajarkan oleh agama kita juga untuk berani memperjuangkan melawan sebuah kemungkaran, di mana Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati wa bi lisani fa illam yastati wa bi qalbi wa huwa ad'aful iman, yang artinya barang siapa yang menyaksikan atau barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ketika dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisannya. Ketika dia tidak mampu merubah dengan lisannya, maka tanamkanlah dalam hatinya untuk menentang kemungkaran tersebut. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan realita dalam organisasi kita itu diajarkan kita ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan hukum, maka kita harus berani untuk melawannya, ya. Dan itu sudah diajarkan dalam organisasi kita. Karena kita dalam bekerja, mohon maaf, kita pun tidak menutup kemungkinan terkadang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Ibaratnya kesewenang-wenangan, kezaliman, ya, dari, ya, orang-orang yang mereka berkepentingan dengan usaha mereka. Yaitu hal-hal yang harus kita lawan di sisi itu, dan itu sesuai dengan ajaran agama kita. Bukan berarti kita tadi sampaikan Bang J menerima ing pandum, ya. Dan menerima ing pandum itu berarti kan kita menerima apapun yang sesuatu yang berlaku terhadap diri kita. Itu, ya, ajaran yang kurang pas lah. Kita boleh menerima ketika itu sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kemanusiaan. Tapi ketika sesuatu yang berlaku terhadap diri kita itu bertentangan dengan kemanusiaan, kita harus berani menolaknya, berani melawannya, gitu. Tapi ketika sesuatu itu kebaikan, ya, kita jalankan. Jadi lebih serikat ini lebih ke arah safety untuk seorang pekerja agar dia tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh, ya, tanda petik, ya, pengusaha yang nakal, gitu. Itu lebih ke situ aja sih. Walaupun tentunya banyak juga pengusaha yang baik, pengusaha yang peduli, gitu. Kita juga itu, kita tidak mungkin itu. Yang selanjutnya ada sisi sosial juga, agama dan sosial, termasuk dalam BUKNK ini, ya. Di COS kita itu, ya, karena saya bendahara kebetulan, jadi saya tahu alokasi keuangan organisasi ini, ya. Kita tiap bulan ada untuk santunan yatim piatu. Itu diajarkan oleh agama kita. Kita harus peduli dengan anak yatim, dan itu memang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Barang siapa yang menyayangi anak yatim, kata Rasulullah, maka dia akan ditempatkan di surganya seperti 2 jari ini, gitu kata Rasulullah. Seperti 2 jari ini jaraknya. Dan itu diamalkan organisasi kita. Kita juga di situ ada alokasi bansos untuk rekan-rekan, terutama anggota PUKNK, ya, yang sakit, ya. Atau mungkin kita ada alokasi dana ini takziah. Apa itu? Ketika kita memberikan santunan
untuk keluarga yang meninggal. Itu diajarkan oleh agama kita gitu kan. Kita nggak sempat bertakziah ke saudara kita yang keluarganya meninggal. Kita nggak sempat menjenguk saudara kita, rekan kita yang sedang sakit, ya. Tapi melalui organisasi ini secara tidak langsung kita sudah ikut andil memberikan kontribusi dengan menyisihkan sebagian dari uang COS ini untuk kegiatan sosial itu, takziah dan juga untuk santunan rekan kita yang sakit gitu. Itu ya rekan-rekan sekalian dan para pemirsa ya. Jadi intinya di organisasi dan masih banyak lagi. Jadi kalau dijabarkan ini bisa nyampe pagi nih. Kebaikan-kebaikan dalam organisasi ini dari sisi agama rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja Bang Jai setengah ganteng. Terima kasih Ya, atas pendidikannya ya, atas semua edukasi yang sangat bagus. Ini menurut agama Islam pastinya. Terima kasih untuk Pak Ustadz Rojiki atas informasinya bahwa ini sangat penting. Saya sampaikan ke masyarakat secara utuhnya. Organisasi, marilah kita berorganisasi, mari kita bersatu. Karena apa? Dengan bersatu kita akan teguh. Itu saja kawan-kawan. Terima kasih sebelumnya informasinya dari Bapak Ustadz Rojiki. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di hari kerja kan